Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Jumat 2 September 2022. Judul renungan, Bertobat, Tinggalkan Dosa. Nats Alkitab terambil di dalam kitab Mazmur pasal 51. Pengakuan dosa untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba, "Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberikan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem, maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Kisah perselingkuhan Joni yang diceritakan beberapa hari lalu akhirnya terkuak. Sang istri dan anak-anaknya merasa sangat marah dan kecewa, sehingga keributan dalam rumah tangga menjadi tak terelakkan. Di lain pihak, selingkuhannya meminta pertanggungjawaban dan mengancam akan mendatangi rumah Joni jika keinginannya tidak dipenuhi. Akhirnya Joni merasa frustasi dan meminta bimbingan dari hamba Tuhan. Dia mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan dan mengambil keputusan untuk meninggalkan selingkuhan demi mempertahankan rumah tangganya.
Walau tidak mudah, Joni berusaha membangun kembali keutuhan rumah tangganya. Mazmur 51 ditulis Raja Daud untuk mengungkapkan penyesalan dan pertobatan akibat kesalahannya. Dalam konteks ini, Daud bukan hanya merampas istri orang, tetapi juga membunuh suaminya. Daud pernah melakukan dosa perzinahan dengan Batsheba. Tuhan memakai Nabi Nathan untuk menyadarkannya. Daud mengakui dosa di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan. Ia sadar bahwa bukan korban sembelihan yang Tuhan inginkan sebagai pengampunan dosa, melainkan mempersembahkan hati yang hancur di hadapannya. Ayat 17. Ini yang Daud lakukan. Ia tidak menyembunyikan dosa dan mencari alasan atau bahkan menyalahkan orang lain. Sikap seperti inilah yang Tuhan kehendaki dan berkenan mengampuni Daud. Setiap orang sangat mungkin dapat jatuh ke dalam dosa dengan berbagai-bagai pencobaan. Namun, ada satu hal yang harus diingat jika saat ini Anda terjebak di dalamnya. Segeralah mengakui dosamu di hadapan Tuhan dan jangan lagi berkubang di dalamnya. Tuhan berkenan kepada setiap orang yang hancur hati di hadapannya dan sungguh-sungguh menyesali perbuatannya. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 memberi peneguhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selalu ada pengampunan bagi orang yang mau mengaku dosa dan meninggalkannya. Kita bisa saja jatuh ke dalam dosa tertentu, namun yang paling penting adalah mau mengakui dan meninggalkannya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.